Boleh lambaikan tangannya, shalom. Oke, kita sama-sama bangkit berdiri yuk Bapak Ibu dulu, anak-anak muda. Sekali lagi kita ucapkan kepada kanan kiri, katakan selamat hari Minggu ya, Happy Sunday. Kita harus menyebarkan kebaikan yang ada pada diri kita. Silakan duduk Bapak Ibu dalam hadirat Tuhan. Kita satukan untuk bernyanyi buat Tuhan. Haleluya. Engkau Allah Bapa kami surgawi. Biarlah kami mengerti rencana Tuhan, biarlah kami belajar untuk mengenal Tuhan. Haleluya. Kami siap menerima kebaikan yang daripada Tuhan. Kami percaya ada berkat Tuhan di hidup. Katakan Bapa surgawi. Bapa surgawi, ajarku Bapak Ibu Saudara semuanya, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita bersyukur hingga pada hari ini kita dapat kembali berkumpul untuk beribadah kepada Tuhan di tengah-tengah pergumulan yang sudah kita hadapi. Sebelum kita mulai ibadah, kita baca dulu firman Tuhan dalam Mazmur 149 di ayat pertama sampai ayat 9. Kita akan membaca secara responsoria. Saya yang ganjil, Bapak Ibu Saudara yang genap, nanti bersama-sama di ayat 9. Mazmur 149 ayat 1 dan seterusnya. Nyanyian kemenangan bagi orang Israel. Haleluya. Nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Pujilah
Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Biarlah Israel bersuka cita atas yang menjadikannya. Biarlah Bani Sion bersorak-sorak atas raja mereka. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tari-tarian. Biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Biarlah orang-orang saleh beria-ria dalam kemuliaan. Biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur mereka. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka dan pedang bermata dua di tangan mereka. Untuk melakukan pembalasan terhadap bangsa-bangsa, penyiksaan-penyiksaan terhadap suku-suku bangsa. Untuk membelenggu raja-raja mereka dengan rantai dan orang-orang mereka yang mulia dengan tali-tali besi. Bersama untuk melaksanakan terhadap mereka hukuman seperti yang tertulis. Itulah semarak bagi semua orang yang dikasihinya. Haleluya. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dalam kejadian hidup kami. Tidak ada yang kebetulan, tetapi semua dalam rancangan Tuhan. Kami percaya segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi hidup kami. Ajar kami bersyukur Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ada saatnya yang ku alami, tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih tetap untuk setia.
jemaat Tuhan katakan, sampai akhir hidupku, ku tetap melayani-Mu seumur hidup kami Tuhan. Amin. 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 Sampai ku menutup mata, sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihi-Mu. Ya Kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Lebih lagi katakan, sampai akhir, sampai akhir ku kan tetap menyembah. Seumur hidup kami, sampai Tuhan menjemput kami ke rumah Bapa, kami tetap setia ya Tuhan. Sampai ku menutup mata, Bapa. Haleluya, haleluya. Biar Kau dapati ku hamba-Mu yang Mari sembah Dia. Sampai akhir hidupku, ku kan tetap menyembah-Mu, melayani-Mu seumur hidup. Sama-sama kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Mari anak-anak muda, orang tua, bangkitlah berdiri, katakan, sampai ku menutup mata, ku tak tetap menyembah-Mu. Biar Kau dapati ku hamba-Mu yang mau mengikuti Yesus sampai akhir hidup kita. Mari angkat kedua tangannya dengan Tuhan, katakan, sampai akhir hidupku, ku kan tetap menyembah, melayani-Mu seumur hidup. melayani-Mu Ya Tuhan, seumur
percaya katakan amin. Katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Langit bumi boleh bergoncang, tetapi kebaikannya tetap untuk selamanya. Katakan amin. Amin. Kasih Tuhan tidak pernah berhenti bagi kita semua. Haleluya. Kita percayakan kuasa Tuhan, kita bersuka cita, bertepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Yes, mari tepuk tangan sekali. Kami percaya Tuhan bumi boleh bergoncang, tapi kasih Tuhan tetap untuk bagi kami semuanya. Haleluya. Mari kita bersuka cita buat Tuhan kita.
sekali. 1, 2, 3 ayat. Haleluya, kita angkat pujian kita buat Tuhan. Hati kami boleh percaya atas penyertaan Tuhan. Haleluya, haleluya. Sama-sama bertepuk tangan Bapak Ibu. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan masmurku. Dia gunung batu, dia gunung batu, dan keselamatanku hanya padamu, hanya padamu. Hatiku percaya Kau kebenaran dan perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Boleh tepuk tangannya dari kepala yuk. Haleluya. Kalau kita katakan Tuhanlah kekuatan dan masmurku. Kau gunung batu kami Tuhan, Dia gunung batu dan keselamatanku. Amin, amin. Hanya padamu hatiku percaya. Kau kebenaran dan perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Boleh tepuk tangan semua dan kepala yuk. Kita muliakan Tuhan dengan tubuh kita, dengan suara kita. Kami dalam perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan. Apapun yang terjadi kami mau tetap bersyukur kepada Tuhan. Boleh suaranya lebih lagi, tangannya buat Tuhan yuk, sama-sama. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kami berterima kasih Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Saya percaya orang yang bersyukur pasti bersuka cita. Yang percaya katakan amin. Orang yang bersyukur punya kekuatan yang daripada Tuhan, katakan amin. Ya katakan amin. Yang bersyukur boleh lambaikan tangannya buat Tuhan kita. Katakan, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Apapun yang terjadi, hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, tidak apa-apa namun kasih setiamu tak. Sekali lagi boleh katakan, ku mau bersyukur
Aku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, amin. Gunung-gunung, namun kasih Tuhan, namun kasih setiamu tak berkasih setiamu, kasih setiamu tak berkasih setiamu, kasih setiamu tak pergi dari. Beri tepuk tangan buat sang raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Dipersilakan duduk Bapak Ibu. Kita bersyukur dalam hadirat Tuhan. Biar yang bernafas memuji Tuhan, katakan amin. Kita semua manusia yang bernafas hari ini, kita bersyukur. Kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, kami percaya masa kesesakan kami, walau kami dalam lembah kekelaman, Allah tidak pernah meninggalkan kami. Tangan-Mu yang menolong, menghibur setiap kami. Kami yang berduka, kami yang bersedih akan situasi ini. Tetapi Engkau tetap baik. Engkau sangat baik. Tuhan, beri kami kekuatan, beri kami penghiburan. Firman Tuhan berkata, kami berlari tapi tidak menjadi letih, kami berjalan tidak menjadi lelah, sebab kami mau menjadi seperti Raja Walinya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Makasih. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja, meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah,
kuasa, sekalipun dalam lembah gelap, tak mengapa asal kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Di barimu takkan pernah berubah. Aku pegang padamu Tuhan, walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu Tuhan katakan, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya kau yang pegang kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya. Iman yang aku pegang, iman yang takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang seiman. Yang aku pegang, iman yang aku pegang padamu. Sekali lagi katakan, iman yang aku pegang, iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Haleluya. Salam. Salam. Apakah kita dari awal ibadah, di saat kita berdoa hingga mau mendengar firman, ada Tuhan di tengah-tengah kita? Coba yang benar-benar memiliki iman dari awal hingga sekarang, Tuhan sudah di tengah-tengah kita. Lambaikan tanganmu. Haleluya. Terima kasih. Silakan turunkan tangan. Saudara, apa yang terjadi di Sumatera Utara sepanjang minggu ini? Dimulai dari Sibulga, Tapting, Tapanuli Selatan, bahkan Madinah, Tapanuli Utara, dan daerah lain, khusus kota Medan. Ya, BMKG sudah mengingatkan, menurut ilmu pengetahuan mereka, akan ada sesuatu, curah hujan ekstrim, dimulai tanggal 22 sampai tanggal 27. Ya, benar-benar kejadian, saudara. Ya. Di Tapanuli Utara 4 orang satu rumah. Mereka kena musibah, longsor dan banjir. Ke-4 orang ini
meninggal. Saudara, walaupun di kota Medan 19 kecamatan itu berita terkini dilanda banjir. Hanya 2 kecamatan yang terhindar dari banjir. Dan salah satu Medan Sunggal dari 19 itu. Saya bangun jam 2 pagi, tanggal 27. Memang datang gerimis, bilang nggak hujan deras, aman. Tapi saudara, mungkin seizin Tuhan kami sesi rumah lelap. Jam 5 kurang kami bangun. Sudah kira-kira 20 cm banjir di rumah kami. Selama 3 jam, jam 5 sampai jam 8, saya tidak kemana-mana. Saya tidak duduk di tempat tidur. Saya berdiri di gerbang melihat cuaca. Kira-kira tengah 6. Itu garasi sudah kami naikkan 1,5 meter. Hampir jam 6. Lewat 20 cm kurang lebih. Berhenti rumah. Saya nggak pikir lagi apa-apa. Saya hanya bersyukur kepada Tuhan. Ya. Nggak pikir, tak menyelamatkan. Saya tenang aja. Nggak saya pikirkan lagi. Pokoknya saya tenang bersama Yesus. Nggak saya pikir itu. Saya lihat sudah 20 cm. Garasi mobil sudah masuk air. Berarti rumah itu kurang lebih 70 cm naik. Di kota Medan ada setinggi dada. Ada setinggi pinggul. Ada selutut. Ada semata kaki. Belum berenang. Kalau berenang berarti sudah lewat kepala. Air di atas kepala, maka berenanglah. Seperti kitab Hesekiel. Saudara, ini peringatan bagi orang percaya. Kalau rumahmu tidak dilanda banjir, tapi ini peringatan. Syukurlah rumah saudara tidak kena landa banjir. Mungkin sudah ditinggikan 2 meter. Bila penting 5 meter ditinggikan supaya aman. Kalau ada uang kita. Ya. Karena kami membangun tahun 2011. Kelihatannya daerah kami, rumah kami sudah tinggi. Rupanya sekarang rendah juga rumah kami itu. Ya. Saudara, apa yang sepanjang minggu ini, apa yang saudara hadapi? Adakah saudara tetap bersama dengan Tuhan? Kita buka firman. Injil Matius pasal 24. Ayat 37 sampai dengan ayat 44. Kita bergantian membaca atau responsori. Saya mulai genap 37. Saudara, ayat genap 38 dan ayat terakhir 44 kita bersama-sama. Matius 24 ayat 37 sampai 44. Nasihat supaya berjaga-jaga. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikianlah pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia.
Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar bersama-sama. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Saya tidak duga banjir sampai 60 sampai 70 cm di rumah kami. Mungkin yang lain juga tidak duga air itu naik setinggi dada, air itu naik setinggi pinggul, air itu naik setinggi lutut, bahkan naik setinggi mata kaki. Enggak terduga. Mungkin ada berkata, rumah kami tidak pernah kali banjir, baru ini pertama kali. Kalau kami saudara bukan pertama, kedua ini kejadian. Kejadian pertama 30 cm, itu pun semua banyak korban, bukan korban jiwa, korban benda-benda. Tapi syukurlah jiwa kami selamat. Amin. Di kota Medan tidak ada korban jiwa. Ya. Tapi soal harta, benda, korban. Ada yang mobil tenggelam, nggak tahu kemana dia, raib. Saudara, bersyukur kita kota Medan. Hari Jumat saya katakan, pagi kota Medan cerah. Saya diuji sudah, terus datang gerimis nggak cerah. Ya. Tapi tetap saya bersuka cita. Walaupun Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Begitu. Tidak cerah. Walaupun hari Jumat saya katakan pagi. Kota Medan cerah. Mananya? Enggak ada cerah juga kok. Tapi hatiku tidak tergoncangkan oleh situasi, oleh realita. Walaupun kota Medan tidak cerah, tetap saya katakan kota Medan sudah cerah. Realitanya enggak. Tapi hatiku tetap bersuka cita. Hari Sabtu, imanku yang berkata hari Jumat. Mungkin iman yang lain juga berkata hari Jumat cerah. Kota Medan cerah. Hujan dipindahkan dari kota Medan. Nah, datang gerimis juga itu hari Jumat. Tapi begitu Sabtu pagi, kota Medan cerah. Itu bukan kebetulan, tapi karena kuasa Tuhan Yesus Kristus, penguasa sempurna. Beri tepuk tangan kepada Tuhan. Saudara, firman hari ini
waspada dan berjaga-jaga. Apa tema firman? Waspada dan berjaga-jaga. Tuhan berkata kepada kita hari ini, mari kita waspada dan berjaga-jaga. Bagaimanakah orang yang waspada dan berjaga-jaga? Tolong Pak baca ayat 37 sampai 38. Matius 24 ayat 37. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Iya. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Iya. Kehidupan manusia sampai hari ini ada dua macam kehidupan. Ya. Pada zaman Nuh, mereka hanya sibuk masalah yang kelihatan. Apakah saudara sibuk masalah kelihatan? Termasuk sibuk hanya cari uang. Tidak salah, kita masih perlu makan dan minum. Tapi jangan sibuk hari ke hari, minggu, bulan, tahun demi tahun, sampai menutup mata, baru enggak sibuk lagi. Sibuk hanya kerja. Hari Minggu kemarin, masih ingat tema firman? Atau sudah lupa? Apa tema firman hari Minggu yang lalu? Coba satu orang menjawab, apa tema firman? Halo, masih ada orang di sini? Kalau enggak ada, saya tutup kok, bayi ini selesai. Masih ada orang di sini? Masih ada? Coba satu orang dengan kuat. Apa tema? Satu orang aja, enggak semua. Satu orang. Apa tema firman hari ini? Minggu yang lalu. Apa? Iya, terima kasih. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Masih ada mengingat tema. Saya enggak tahu seberapa banyak yang lupa tema itu. Beribadah bersama-sama. Kalau ada beribadah bersama-sama, ada ibadah sendiri. Ada ibadah pribadi. Hanya satu jiwa. Itu pribadi. Beribadah kepada Tuhan pencipta langit, bumi, laut dan segala isinya. Beribadah kepada Tuhan yang menciptakan manusia menurut rupa dan gambar Allah. Enggak cukup bersama. Di pekerjaan pun kita harus dalam suasana ibadah. Dalam pekerjaan pun kita harus bersama dengan Tuhan. Itu artinya kita beribadah secara pribadi kepada Tuhan. Kenapa saudara tidak lemah bekerja? Pada umumnya semua manusia akan lelah bekerja. Hanya orang yang bersekutu setiap saat dengan Tuhan, dia beri kekuatan ilahi. Amin. Iya. Pastikan dirimu, pastikan diriku. Aku bersama dengan Tuhan. Saudara bersama dengan Tuhan sepanjang hari. Jangan yang ada wajah-wajah stres, wajah-wajah murung. Ini enggak bersama dengan Tuhan. Walaupun batin
lahiriamu semakin merosot, timbanganmu semakin berkurang. Tapi batiniamu dibaharui hari ke hari. Benarkah dibaharui batin? Tapi masalah, menghadapi musibah, kita harus tersenyum. Ada beberapa mengatakan, mungkin tahu lo banjir rumah lain, nggak tahu banjir rumah kami. Tapi di luar pulau pun tahu banjir rumah kami, saudara. Dari Jakarta menghubungi saya, dilihat di TikTok, di Instagram, kami kena banjir. Nggak tahu lah, pokoknya rumah gembala tinggi kan begitu. Nggak mungkin lah kena banjir. Semua mungkin, saudara. Langsung ditelepon saya, bagaimana kondisi Bapak? Kenapa saya ditelepon? Dia lihat di TikTok, di Instagram, banjir. Saudara, saya tidak pikirkan apa-apa. Waktu suasana banjir, saya hanya menangis kepada Tuhan. Bukan sedih, bukan susah, bukan khawatir. Tapi saya rasakan Tuhan ada di pihak saya. Pastikan saudara, yang pertama apapun terjadi, pastikan Tuhan Yesus Kristus ada di pihak. Pastikan Yesus menyertaimu hari ke hari, siang dan malam, sampai akhir hidup, akhir zaman. Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Tuhan Yesus Kristus di pihak kita. Yesus gembala yang baik. Yesus Dia kepala. Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. 43 tahun yang lalu saya diselamatkan Yesus sampai hari ini. Jadi saya tidak takut dan tidak ragu. Hidup kekal sudah Tuhan beri kepadaku. Bagaimana ibu bapak? Sudahkah rasakan hidup kekal itu? Orang yang sudah merasakan hidup kekal tidak kuat. Anak Tuhan, hamba Tuhan, kalau tidak merasakan kita diselamatkan Tuhan. Firman Tuhan berkata, Matius 25. Apa kata yang di sana petang dulu? Anak Tuhan itu orang dunia wajar, orang tidak kenal Tuhan wajar. Ini sudah percaya Yesus, sudah terima Yesus, bahkan sudah penuh Roh Kudus, masih takut, masih kuat, masih gelit, susah, putus asa, kecewa, terluka. Matius pasal 25. Tampilkan dulu soal mengenai kekhawatiran. Matius 25. Haleluya. Saudara harus bersiap mendengar suara Tuhan. Kalau suara saya sudah dengar, sakit hati mendengar khotbah ini. Karena pendeta yang ngomong, udah tahu nih aku itu. Sakit hati ya, terluka iya. Saya rasakan sekarang Tuhan yang berbicara kepada saya. Saya yang pertama diberkati oleh Tuhan. Karena saya rasakan Tuhan sedang bicara. Kalau saudara
hanya rasakan pendeta jasman segala yang bicara, bisa terluka, bisa sakit hati. Salah alamat. Jangan datang mendengar suara manusia ke gereja, datanglah mendengar suara Tuhan. Katakan amin. Kita datang ke gereja, sakit hati aja melulu. Karena kita dengar perkataan manusia. Ya. Matius 20 sayang. Ini masih 24. Atau saya enggak kedengaran. Haleluya. Matius 25. Oh enggak bisa. Ya masih 24 terus. Haleluya. Kita lihatlah Matius 25. Itulah elektronik ini masih bisa. Yang mengenai kekhawatiran. Haleluya. Matius 6:25. Matius 6 ayat 25. Iya. Matius maaf. Oh 6 ya silakan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Sampai di situ. Saudara, janganlah khawatir akan hidupmu. Kita tidak tahu soal kematian. Yang ditarutungi itu kena longsor, selesai. Kita mau longsor, tidur nggak bangun-bangun, malam tidur nggak bangun lagi, tidur selamanya. Bisa terjadi. Jangan katakan aku kuat, aku kuat. Bisa waktu sehat dan kuat. Stop, berhenti marhosa. Tahu artinya itu? Berhenti bernapas. Lihat kejadian 2004 di Aceh. 21 tahun yang silam. Ratusan jiwa. Bahkan lebih, kaya miskin, pejabat, orang biasa, orang hina, selesai. Anak Tuhan pun di sana ada korban. Tapi saudara, jangan takut. Entah bagaimanapun cara mati kita. Kalau kita sudah waspada dan berjaga-jaga, Tuhan yang punya rencana. Bagaimana cara mati kita? Apakah mati tampas? Sehat-sehat, tiba-tiba lupa bernapas. Selesai. Kalau udah sakit-sakitan kata dokter, udah koma. Udahlah. Bersabarlah. Kata manusia, kata dokter. Ini sehat. Jangan saudara bangga. Aku sehat. Kalau zaman dulu 4 sehat, 5 sempurna. Saudara, kita sehat. Kita hidup. Bukan karena soal makan minum. Walaupun kalau masih kita hidup perlu makan minum. Jangan sampai saudara, saya kan sehat, saya hidup, bukan soal makan. Maka saya mulai hari ini tidak perlu makan, tidak perlu minum. Itu kebodohan. Anak Tuhan yang bodoh, nikmatilah. Ya. Kalaupun saudara diberkati melimpah, tapi waspada soal makan minum. Karena banyak berkat, apa saja bisa dibeli. Yang kurang enak nggak usah makan.
Yang pahit enggak usah dimakan. Yang enak, 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 enak. Lihatlah Daniel. Dia berbeda di istana. Para pejabat, para menteri, orang-orang penting, makannya luar biasa. Super lezat. Daniel bukan orang miskin. Bukan orang kekurangan secara finansial. Tapi dia waspada dan berjaga-jaga soal makan dan minum. Yang dimakan sayur-sayuran. Apa enaknya sayuran? Makanan. Sebentar tempat lain. Sup nak. Haleluya. Tapi beberapa waktu ada perbedaan. Daniel begitu kuat. Daniel begitu hikmatnya luar biasa. Karena apa? Ada Tuhan di pihak Daniel. Maka dia mampu waspada dan berjaga-jaga soal makan dan minum. Saya nggak boleh ceritalah soal makan minum saya. Tapi masih lebih hebat Daniel. Kesederhanaannya lebih hebat Daniel dari saya. Saya masih kecil sekali. Kubanding kewaspadaan dengan Daniel, masih nggak ada bandingannya Daniel itu. Tapi itu pun saya belajar waspada dan berjaga-jaga mengenai soal makan minum. Haleluya. Jangan berkat semua masuk. Enggak jauh beda. Udah tahu itu. Panjang kali di hatimu. Udah tahu lah itu kan? Enggak jauh beda dengan yang lain. Nasong tiga kamu tong. Senyum-senyum sautik. Haleluya. Nasong na serius lu gembal enggak. Tuhan yang berkata-kata kepada saudara saya diberkati kok. Karena Tuhan. Masa saya yang berkhotbah saya diberkati? Ya iyalah. Karena yang berkata-kata bukan diri saya. Kalau saya berkata, saya capek. Saya rasanya 2 jam berkata-kata enggak capek ini. Tapi saudara 1 jam berkata-kata. Tuhan tahu, sudah bosan, sudah capek, Tuhan yang tahu. Saya enggak menghakimi saudara. Hanya Tuhan yang tahu. Manusia pada umumnya gampang bosan, gampang capek, mendengar khotbah capek, mendengar khotbah stres di sana. Semoga di sini enggak. Beri tepuk tangan kepada Tuhan. Kalau saudara, Pak, saya tidak dengar khotbah stres. Ya, datang aja kepada Tuhan. Pasti enggak stres, pasti waspada. Maka saudara, yang pertama saya melihat, ya, Nuh, istri, anak menantu, cucunya belum lahir. Maka Nuh itu waktu itu datang air bah, nggak ada gelarnya, opung ni pandapotan, nggak ada, opung ni sidapot, nggak ada cucunya. Mana mungkin dipakai gelar opung
Orang belum ada cucu kok. Masih menanti. Tipe yang pertama manusia adalah Nuh. Saudara, Nuh ini kita harus teladani Nuh. Dia tetap merasa kehadiran Tuhan. Dia rasa hari ke hari Tuhan hadir. Tuhan bersama-sama dengan dia. Tuhan dekat dengan dia. Roma pasal 8 ayat 31. Oh, kalau ini bersama kita enggak takut hidup ini. Takut mati. Bagaimanapun cara mati kita, kalau kita sudah bersama dengan Tuhan, kalau Tuhan di pihak kita, jangan takut. Ini yang pertama. Kitab Roma 8 ayat 13. 31. Ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Semuanya itu masalah dunia ini. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Pastikan ibu bapak, Tuhan Yesus di pihak. Tuhan Yesus Kristus di pihakmu. Tuhan Yesus Kristus di pihakmu. Di pihakmu ada Tuhan Yesus Kristus. Di pihakmu ada Tuhan Yesus Kristus. Kita berbeda dengan manusia yang lain. Kenapa? Di Yerusalem lama dunia sekarang, iblis masih ada. Masih ada iblis. Tidak ada musuh kita manusia. Masih ada kabar musuhan sesama manusia? Halo? Masih ada? Ketinggalan jauh kapalmu. Udah ketinggalan jauh. Kapalmu sudah ketinggalan jauh. Kalau masih ada menyimpan kesalahan sesama, kalau masih bermusuhan dengan sesama, kapalmu ketinggalan. Orang sudah mau sampai ke tujuan, saudara masih di belakang jauh. Belum berangkat kapalnya. Sementara kapal orang lain sudah mau berlabuh. Saudara, pastikan gak ada musuh kita manusia. Kalaupun manusia dipakai setan dan ibu, jangan bilang saya sama manusia, kau sedang dipakai setan kau. Itu tidak boleh keluar dari mulut kita. Tapi kita harus waspada. Ada manusia yang dipakai setan. Hati-hati, yang dekat dengan kita bisa dipakai. Melukai hati kita, menyakiti hati kita, menyusahkan kita yang dekat. Bahkan satu tempat tidur. Satu apa? Dengar? Dengar enggak saya bilang? Apa saya dengar? Saya katakan tadi? Hah? Satu tempat tidur. Jangan bilang kau sedang dipakai setan. Kalau orang marah udah pakai kau ini. Enggak bilang papa, enggak bilang mama, enggak bilang papi, enggak bilang mami. Kau. Hati-hati. Tapi itu pun kalau kau lihat satu tempat tidur di Parang,
Nggak usah bilang kau sedang dipakai setan, papi sedang dipakai setan. Nggak ada lah papi-papi, nggak ada mami-mami lagi. Kalau sudah setan masuk, nggak ada papi mami. Bahkan kalau sudah setan masuk, kenapa makhluk yang satu ini masih bernapas? Karena tidak boleh diceraikan, tidak boleh bercerai selama hidup. Yang menceraikan kita adalah kematian. Saya guru gejang mahosanyo katanya. Enggak dibilang sama yang satu tempat tidur itu. Gejang mahosanyo. Ayah doyan langon katanya. Apa dimakan? Panjang kali saya siap pula itu. Enggak batuk dia katanya kan. Enggak sakit perut dia, enggak pening kepalanya. Makhluk yang satu ini. Udah muak aku melihat makhluk yang satu ini. Kita berdosa. Kalaupun satu tempat tidur sedang dipakai oleh roh lain, tangisi siang malam, hanya Tuhan yang sanggup mengubah. Makanya saudara jangan berharap kepada yang dekat kita. Kita lebih berharap ya kepada yang satu tempat tidur. Tidak berharap lagi kepada pencipta. Mari Bapak, berharaplah. Jangan andalkan suamimu, jangan andalkan istrimu. Tapi andalkanlah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yeremia pasal 17 ayat 8. Ini kita berbeda. Nuh, dia asik kepada perkara-perkara rohani. Itu beda kita. Pertama, manusia pertama itu adalah manusia yang benar-benar sibuk mengenai perkara rohani. Silakan, apa tadi saya bilang? Bacalah. Kitab Yeremia Ya. 17 Ayat 8. ayat 8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ayat 7. Haleluya, satu lagi. Ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Andalkanlah Tuhan Yesus selama bernapas. Jangan andalkan suamimu yang pintar cari duit. Jangan andalkan istrimu wanita karir. Kita sedang mendukakan hati Tuhan. Yang kita andalkan satu-satunya Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudara. Orang yang mengandalkan Tuhan Yesus Kristus pasti tidak takut, tidak khawatir, tidak susah, tidak bimbang, tidak ragu, tidak kecewa, tidak gampang terluka batinnya, dan tidak putus asa. Saya bersyukurlah setelah banjir Tuhan luar biasa memperhatikan kami. Lewat manusia tentunya. Ya. Gak langsung Tuhan turun tangan. Tapi yang dipakai orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan dipakai juga. Gak usahlah saya ceritakan. Gak enak
pokoknya yang tidak, tapi manusia yang dipakai Tuhan. Enggak dipakai apa namanya itu bahasa burung gagak, enggak dipakai. Hanya Elia yang dipakai Tuhan, burung gagak. Kami dalam situasi ini dipakai manusia, anak Tuhan, bahkan yang bukan anak Tuhan tapi manusia. Haleluya. Saya makin menangis, hebat Kau Tuhan. Saya tidak pernah pikir soal yang kelihatan. Kurang lebih sebulan saya tidak pikir itu. Apapun saja Tuhan. Kalau air putih pun yang Tuhan izinkan, saya pasti hidup. Hanya putih yang hangat. Bisa lah ya kalau yang hangat. Enggak paling besar biayanya. Kalau Tuhan izinkan, saya hidup dan sehat. Itu iman saya. Maka saya hidup dan sehat sampai hari ini bukan soal makan minum. Bukan karena uang. Tapi karena Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Manusia ya bisa khawatir lah, nggak ada uang jadi khawatir kan. Tapi kalahkan dagingmu. Lebih percaya kepada Yesus, Tuhan Yesus Kristus. Kenapa rupanya kalau menderita daging kita? Kalau Tuhan di pihak kita, kita siap menderita karena firman. Amin. Orang lain bermewah-mewah, ya hidupnya beda. Yang tidak halal pun dihalalkan. Itu saudara. Tapi kita hanya yang benar. Amin, saudara. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Di luar dari itu berasal dari sejahat. Tuhan Yesus Kristus sudah di pihak kita siang malam. Tuhan Yesus Kristus enggak raja tega dia. Dibiarkan melarat dari 1 Januari sampai 31 Desember. Bapa di bumi ini pun walaupun tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kalau anaknya minta roti dikasih batu kerikil, enggak ada. Kalau anaknya minta ikan dikasih ular bedak, enggak juga. Walaupun tidak percaya kepada Yesus. Ntar kita banyak orang tidak percaya kepada Yesus. Kasih yang baik kok. Enggak dikasih batu kerikil, enggak bisa ular beludak. Apalagi Tuhan Yesus Kristus. Dialah pencipta langit, bumi, laut, segala isinya. Amin. Maka biarlah kita benar-benar di golongan orang-orang yang sibuk masalah perkara rohani, masalah kekekalan. Memang kita masih di Yerusalem lama. Perlu makan, perlu minum, perlu sepeda motor, perlu mobil, perlu rumah. Enggak usah pusing. Kalau Tuhan yang enggak izinkan tidak punya rumah, enggak apa-apa. Tuhan izinkan kita tidak punya rumah. Apakah kalau kita tidak punya rumah, tidak masuk surga? Rumah abadi, rumah kekal sudah Tuhan sediakan di surga. Rumah di bumi ini bisa kena gempa, selesai. Lihat Aceh, masih di Pulau Sumatera, ambles semua. Makanya puji Tuhan lah. Kalaupun datang banjir 5 meter masih aman rumahku. Karena bisa aku di lantai 2.
Kalaupun 10 meter, banjir 20 meter. Karena rumahku sampai lantai 4, amanlah. Enggak ada yang aman di dunia ini. Bersama Tuhan kita aman. Bersama Tuhan Yesus Kristus kita tenang. Bersama Tuhan Yesus Kristus kita hidup damai sejahtera. Jadi jangan lagi mulai hari ini pulang dari sini tetap senyum, tetap tertawa. Hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan. Itu mendukakan hati Tuhan itu. Firman Tuhan berkata, Amsal 17 ayat 20 gak perlu dibaca. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kita labing kayak itu. Seringkali gak bisa labing. Karena masalah silih berganti. Penyakit silih berganti. Persoalan silih berganti. Gak ada waktu untuk bergembira. Tapi di atas segala masalah harus mampu bersama dengan Tuhan. Dengan kuasa Tuhan. Kita bergembira. Hati kita bergembira. Siang dan malam, hari ke hari. Sampai akhir zaman, sampai akhir. Kenapa? Yesus kan tadi Roma 8:31 Tuhan Yesus di pihak kita. Roh ketakutan mundur. Roh khawatir mundur. Roh penyakit mundur. Enggak berani itu. Kalau Tuhan di pihak kita, pastikan apapun terjadi hatimu tetap gembira. Ini yang kualami. Bilang sama Tuhan, gembala kami sudah mengalami Tuhan. Tuhan yang disembah gembala kami. Sama dengan Tuhan aku sembah. Biarlah aku mengalami Tuhan. Gembala kami makan nasi. Minum air putih. Kenapa? Hamba bisa mengalami. Biarlah aku mengalami Tuhan. Apa terjadi? Aku rindu ibu bapak mengalami. Jangan main-main. Firman sudah menubuatkan hari-hari terakhir akan terjadi masa-masa sukar. Jangan andalkan kekuatanmu. Jangan andalkan hartamu. Jangan andalkan jabatan. Tuhan, yang kuandalkan hanya Tuhan. Selama aku hidup, selama aku bernapas, sebelum aku menutup mata, aku tetap mengandalkan. Makanya pertama, biarlah kita manusia-manusia yang sibuk mengenai perkara rohani. Apa itu perkara rohani? Firman adalah makanan bagi rohani kita. Baca firman. Baca firman. Baca firman. Baca firman. Tuhan, firman-Mu itu adalah sendiri. Berbicara Tuhan bagi saya. Amin buat firman. Enggak saya bisa sampaikan lagi sampai di situ. Haleluya. Biarlah Roh Kudus bekerja dalam hatimu. Haleluya. Kita berdiri saudara. Bersyukurlah pada Tuhan. Sebab Tuhan itu baik. Dulu sekarang dan selama-lamanya. Bagi yang rendah hati dan menerima
setianya tak bersudahan. Bagi yang rendah hati dan menerima firman-Nya, Yesus mempelai Dia sangat baik. Hari demi hari Tuhan mau menanggung dan menyelamatkan kita. Akan hari esok, Yesus penolong dia. Sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu anak-anak muda. Kita semakin bersyukur apapun yang terjadi tetap ada Tuhan. Katakan bersyukur. Bersyukur pada Tuhan, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya tak bersudahan. Bagi yang rendah hati, Bagi yang rendah hati dan menerima firman-Nya, Yesus mempelai Dia sangat baik. Hari Tuhan mau menanggung dan menyelamatkan kita. khawatir Bapak Ibu. Khawatir akan hari esok, Yesus penolong dia. Hari demi hari Tuhan mau menanggung. Saya serah pada hamba-Nya, Bapak Gembala selamatkan. Katakan kepada rohmu, katakan tak perlu Khawatir akan hari esok, Yesus penolong. pastikan lagi katakan hari demi hari. Hari demi hari Tuhan mau menanggung dan menyelamatkan Kita tak perlu khawatir. Selagi ada Tuhan ada pengharapan. Amin. Esok Yesus penolong dia. Setia Yesus penolong. Yesus penolong. Yesus penolong. Yesus penolong. Yesus penolong dia setia. Kita akan akhiri ibadah kita. Arahkanlah hatimu, terimalah berkat ilahi dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, kepala kepala gereja, mempelai gereja, kita bersama-sama. Memberkati aku melimpah-limpah.
Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia cipta